Buat aku sih sahabat, karena rasanya tuh dia selalu ada di setiap langkah gitu, dan setiap masalah yang aku hadapi tuh dia selalu ada gitu. Karena setiap aku berdoa kalau ada masalah tuh bisa dijawab dengan berbagai cara gitu dalam keseharianku. Jadi dulu pas aku masih kecil, mama papa pernah dulu sering bawa saya ke sekolah minggu, dan dari situ, dari sekolah minggu tersebut, dan saat saya masih kecil, kami pun selalu membaca renungan dari Starbook, dan hal tersebut tentunya berkesan karena sampai sekarang kami masih suka membaca renungan dari berbagai sumber, dan kami selalu belajar banyak dari renungan tersebut. Ada banyak pengalaman sih. Jadi salah satu contohnya adalah saat saya mengikuti sebuah kompetisi beberapa tahun yang lalu, dan dalam kompetisi tersebut ada beberapa ronde atau beberapa kompetisi, dan pertama kami memulai dari ronde pertama, dan target kami adalah untuk mencapai ronde terakhir atau namanya Tournament of Champions. Dan karena tahun sebelumnya kita tidak mencapai ronde terakhir tersebut, pada tahun kami berkompetisi itu kami berdoa agar bisa mencapai target ronde terakhir tersebut. Dan hasilnya, setelah hasil kerja keras dan belajar dan juga berdoa pada Tuhan, akhirnya kami bisa mencapai ronde terakhir dalam kompetisi tersebut, dan ternyata kita bisa mendapat banyak medali dari kompetisi tersebut. Buktinya sih mungkin kalau di pandemi ini masih bisa diberi berkat setiap hari, karena yang pertama saya masih bisa hidup secara sehat tanpa penyakit apapun kalau saat ini. Dan selain itu saya juga masih bisa mempunyai teman, bisa sekolah walaupun masih online dan jarak jauh. Dan juga saya masih bisa berinteraksi dengan keluarga saya di rumah, dan hal-hal kecil tersebut saya syukuri, dan menurut saya hal-hal tersebut adalah bukti bahwa Tuhan masih sayang dengan saya. Mungkin kalau misalnya memberi atau ngasih nasihat ke anak-anaknya, mungkin jangan terlalu maksa, dan jangan terlalu memaksakan kehendak, dan jangan terlalu sok bener gitu, dan mungkin diserahkan aja ke Tuhan, dan berdasarkan anak-anaknya aja, karena kalau dipaksa nanti anaknya menjadi merasa agak gak enak mungkin, dan juga anaknya pun juga bisa tertekan karena berbagai ekspektasi dari orang tua untuk menjadi anak yang sangat baik, padahal anak tersebut masih bisa belajar dari kesalahan dan tidak harus dipaksa untuk selalu menjadi benar. Dan ya, kesimpulannya mungkin diserahkan aja anaknya ke Tuhan gitu untuk bisa belajar. Halo saudara, harta yang paling berharga dalam hidup beriman adalah saat kuasa Tuhan menolong orang tua menjadi contoh buat anaknya. Sudah terlambat? Bisa saja terlambat jikalau kita tidak memfollow up-nya, tapi masih bisa diperbaiki. Yang penting sekarang kita sadar bahwa anak-anak beriman bukan karena dipaksa, tapi karena pengalaman cinta Tuhan yang menyentuh hati melalui berbagai pengalaman rasa yang mereka alami. Seperti Nadine yang diajak orang tuanya mendengarkan pesan Tuhan lewat Devotion Starbook. Pengalaman rasa kebersamaan dengan keluarga itu indah loh. Seperti Petrus yang rasakan gagal tapi diangkat Tuhan,
Seperti Yusuf yang dibuang oleh kakak-kakaknya dan sedih, tapi disayang Tuhan lewat keberhasilan hidupnya. Yuk bisa yuk. Ingat kata Nadine, tidak memaksakan kehendak orang tua kepada anak, tetapi beri contoh pada anak. Seperti apa? Berserah pada Tuhan, beriman kepada Tuhan, dan mencintai Tuhan. Happy parenting, mari alami kuasanya.